kita melihat beberapa ayat Al-Quran, informasi dari Allah untuk kita jadikan peringatan buat kita, untuk kita jadikan nambah keimanan dan ketakwaan kita. Hadirin saudara, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin saudara, syukur alhamdulillah, kita secara pribadi memanjatkan syukur kita kepada Allah. Saya sekalipun sudah 5 bulan sakit serak, tapi alhamdulillah saya masih bisa sholat, masuk masjid. Kesempatan-kesempatan ini saya ingin sekali membaca ayat-ayat untuk kita mendengar bersama. Kalau saya membaca ayat Allah bukan berarti saya guru, enggak. Saya bukan ulama, bukan kiai. Tapi barangkali sedikit kita saling watawasau bil haq, saling memberi dan menerima, saling ingat mengingati melalui firman Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya katakan tadi, kita kesempatan iman kita masih hidup, rasa cinta kita kepada Allah masih ada, kepada Nabi pun masih ada. Ini semua adalah anugerah Allah. Kita atau orang yang bisa melakukan masuk masjid ini adalah seorang umat Nabi Muhammad, seorang hamba Allah yang terpilih. Kalau nggak dipilih, kita masih di jalanan. Kalau kita nggak dipilih, kita masih mikirin urusan dunia, urusan kerjaan, urusan tarikan, urusan penagihan, dan segala-galanya. Tetapi dengan rasa bahagia kita, nikmat yang paling besar buat kita, tidak ada bandingannya. Nah, kesempatan yang singkat ini saya ingin membacakan satu ayat yang di dalam surat Al-Fussilat, di ayat 30 berbunyi, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihil malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Saudara, ini Allah mengingatkan kepada kita. Bagaimana bunyi firman ini? Innalladzina, sesungguhnya mereka ya kita ini, ya, sejak diangkatnya Nabi Muhammad, yang ada di dunia ini semua adalah umat Nabi Muhammad. Kalau dulu para nabi diangkat di satu daerah saja, karena Nabi Muhammad yang terakhir, maka hendaknya lah manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini semua umat Nabi Muhammad. Dia mau beriman atau enggak, itu urusan lain. Jadi ada manusia yang di dunia sekarang ini tidak lagi umatnya Nabi Isa, tidak lagi umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Yang ada di dunia ini semua adalah umat Nabi Muhammad. Karena beliau yang terakhir, nggak ada lagi nabi. Sehingga Nabi berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nih, kata Nabi itu, semua umatku yang ada sekarang, sejak Nabi Muhammad diangkat jadi nabi,
semua akan masuk surga. Masya Allah, nikmat ya. Tetapi Allah lanjutin, Nabi lanjutin omongan itu, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Nah, kita ini orang beriman, mau nggak masuk surga? Tapi kata Nabi, ada yang nggak mau. Sahabat bertanya, siapakah ya Allah Rasulullah yang nggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, dia akan masuk surga. Siapa yang menolak, membangkang ajaranku, dia masuk neraka. Paham? Nah, orang-orang yang tidak beriman itulah yang dimaksudkan yang tidak mau masuk surga. Nah, sekarang kita ini udah beriman, udah percaya. Dari dulu sampai sekarang, dari ayah kita, dari kakek kita, dari kakek-kakek kita, alhamdulillah sudah beriman kepada Allah, kita terus dibawa. Ya. Maka kita orang yang beriman, Allah ingatkan melalui firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka, siapa itu? Ya termasuk kita ini, yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Dia ngomong, Tuhan saya bukan batu, Tuhan saya bukan sang widi, Tuhan saya yang bukan punya anak, Tuhan saya tidak diberanakan. Hah? Kata kita nih, kata yang beriman. Berbeda pemikiran, keyakinan orang di luar kita lain lagi. Kata Allah, kalau mereka berkata sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia yaitu meneguhkan dirinya, introspeksi dirinya, apalagi bahasanya enak ya, istiqomah, ada lagi, benar-benar. Kalau dia mengatakan Allah adalah Tuhanku, kalau orang sudah berkata Allah Tuhanku dan dia benar-benar berpegang teguh dengan perkataannya, dan dia akan menjalankan segala apa yang diperintah, dia sadar betul, saya punya kekayaan, saya punya duit, saya punya rumah, saya punya mobil dengan harga yang mahal. Dari mana itu? Dari mana, Pak? Allah. Ya enggak? Nah, kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, Allah sudah memberikan kekayaan kepada kita, harus apa yang kita lakukan? Tadi, Allah adalah Tuhanku. Apa yang dia perintahkan, maka harus kita jalani. Saya diberikan pejabat, saya diberikan ilmu pengetahuan, maka ilmu itu harus saya manfaatkan untuk diri saya dan untuk selain diri saya, manusia. Kalau saya dikasih jabatan seorang raja, seorang presiden, seorang menteri, ya, ini ada kaitannya ngomong ini. Bukan berarti nyinggung-nyinggung, bukan. Ya, dia sadar, saya jadi presiden, saya jadi menteri, saya jadi wakil presiden, siapa yang mengangkat saya? Zahirnya yang ngangkat adalah rakyat, hakikatnya Allah. Ya,
Allah bilang, aku angkat engkau menjadi hidup di bumi sebagai apa namanya, pemimpin ya di satu negara. Engkau harus mengikuti ajaran-ajaran yang aku kasih. Kalau itu dia istiqomah, jejeg, benar-benar Tuhanku adalah Allah. Apa yang dia dapati, saudara? Tanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Pada waktu dia akan meninggal dunia, Allah turunkan malaikat. Apa kata malaikat? Hai orang-orang yang istiqomah, yang jeg-jeg, yang ngomong Allah adalah Tuhanku, engkau jangan takut. Ntar kita ngerasain tuh, malaikat datang kata Allah begitu. Kalau kita ini benar-benar mengatakan diri kita, Allah adalah Tuhanku, Tuhanku adalah Allah. Ya, ini saudara, kata malaikat, engkau jangan takut. Pada waktu manusia itu menghembuskan napasnya, malaikat turun. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata Allah, berikan kegembiraan mereka, nanti akan dapat tempat di surga. Tapi kalau benar, ya, jadi presiden, jadi rakyat, pemimpin, biar benar. Rakyat kudu benar, pemimpin kudu benar, kudu amanah, wakil presiden kudu benar, jejeg, benar, amanah. Kalau jadi presiden gak amanah, ya urusan nanti. Ini yang Allah bilang, kalau memang engkau berkata Allah adalah Tuhanku atau Tuhanku adalah Allah, bila engkau nanti akan dicabut ruhmu, malaikat akan turun menyampaikan kepadamu, jangan kalian takut. Berikan dia, kasih tahu kegembiraan bahwa kalian nanti akan ditempatkan di surga. Tuh, saudara. Apa yang dimaksudkan? Allati kuntum tu'adun. Allah sudah berjanji satu saat umat manusia, hambanya yang mengatakan dirinya Tuhan adalah Allah sebagai Tuhannya, dia akan berikan tempat dengan karena janji Allah. Allah dijanjiin kita nih, kalau kita jejeg berpegang teguh dengan ayat Allah, ya, Tuhan kami adalah Allah, insya Allah dia akan diberikan tempat surga. Di akhirat pun jangan khawatir, kata malaikat. Ini atas perintah Allah kepada malaikat untuk disampaikan pada waktu kita akan dihembuskan napas kita. Nah, setelah kita dengar ini ayat, ayo mantapkan iman kita, mantapkan akidah kita, ya. Memperbanyaklah zikir kepada Allah, berbanyaklah selawat kepada Rasul. Kita berusaha mengikutkan yang baik, berusaha menjauhkan yang tidak baik. Cuma dua aja, ya, mana hak kita, mana hak orang lain. Kalau kita sudah bekerja, sudah digaji, jangan ngambil duit negara. Udah, kalau kita sudah diamanatin, ya, menjadi menteri, jangan korupsi. Bener, ya. Kalau dia korupsi, ya urusan dia nanti. Ini kan kita nyampein doang, gitu. Ya, sebenarnya bukan pejabat aja, kita juga kadang-kadang banyak korupsi kecil-kecilan. Betul nggak? Bohong aja kita sering. Bener, kita nggak sadar aja. Misalnya kita dagang, iya nggak? Beli pisang di mana, Parung, Persisir, cuma 10.000. Kita bawa ke pasar, kita jual, orang tanya berapa nih pisang? 25.000. Ditanya, ditawar oleh pembeli
15.000. Dia bohong. Apa kata dia? Modalnya aja belum dapat. Padahal belinya berapa? 10.000. Ditawar 15.000. Kan udah untung 5.000. Betul nggak? Satu sisir. Dia bohong. Ya udahlah bang, kalau begitu 20.000. Apa kata dia penjual? Ya bu, seri biarin dah. Udah untung 10.000 masih seri, saudara. Bohong nggak kita? Hati-hati ini. Hati-hatiin kita nih. Jadi membohongi orang supaya dia beli. Yang bagus gimana? Berapa pisang? 25. 15 ya Pak? Terima kasih. Kan gitu udah cukup. 20 ya kalau bolehlah, kalau 20 nggak usah kita belikan. Menceritakan kekurangan, padahal dia sudah punya untung. Artinya apa? Mereka sudah membohongi dirinya, membohongi orang lain supaya orang lain beli. Sudah 1/2 cukup sampai sini. Mudah-mudahan ayat ini yang saya baca kita mengerti semua. Jangan berkata palsu, jangan kata bohong, kenal doang. Cinta sama Nabi harus ikuti sunnah-sunnah Nabi. Sholat jamaah terutama, banyak berselawat, banyak Al-Quran yang kita baca. Ini menandakan kita cinta sama Nabi. Jangan ngomong doang. Minta syafaat. Syafaatnya bayar sunnah aja kagak mau, jamaah nggak mau. Syafaatnya mulu. Baca Quran nggak mau, baca selawat nggak mau, sedekah nggak mau, minta syafaat doang. Montek minta boleh nggak? Boleh. Tapi bagaimana cara kita gitu dong? Mudah-mudahan nanti dapat syafaat, kan gitu ya? Hah? Dipanggil sholat aja nggak mau, masih di bengkel, masih di warung, masih di jalan, mestinya datang dong. Cinta Allah melebihi daripada cinta dunia. Mudah-mudahan kita omongin ini, ayat ini akan menjadi peringatan buat kita, walaupun tidak sempurna penyampaiannya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Minta kita kepada Allah buat orang tua kita, ibu kita, kakek nenek kita, ibu bapak mertua kita. Mudah-mudahan mereka ada kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah dikerjakan diterima amal ibadahnya, dan kuburnya taman dan kesamaan surga. Allah haramkan jasad mereka daripada azab kubur dan azab neraka. Dan bapak-bapak yang di sini saya ucapkan terima kasih. Saya tahu setiap hari bapak-bapak berjamaah di sini ada kotak jalan dimasukin 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, ada yang 10.000, tergantung. Itulah punya bapak semua. Nanti di akhirat akan bapak lihat. Untuk apa itu duit? Buat ustaz bukan, buat listrik, buat guru-guru pada ngajar. Makanya selagi kita ada duit, berimpaklah sebelum datang nggak punya duit. Kata Nabi begitu, ya. Dagilah orang kaya, berimpaklah lagi ada sebelum datang kemiskinan. Lagi hidup sebelum datang mati. Nanti kalau udah miskin baru ngomong, ya lu baru sekarang, kemarin lu kemana? Nggak kemari-mari. Ya, makasih. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah.